Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat gak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya? Ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hambal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, kata beliau. Enggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang mbok 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini tadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu bener mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Terus saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikhi, qawaidul fikhi dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaro'ah fil waktu supaya tidak qadha. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya ya'nif apa yu'annif nggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3 tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antahrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum hurufus samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisari'u fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham aja nggak bakat wali. Sebenarnya fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu.
Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunatno apa nasyatun gumregah, semangat di sholatin krana ngadiri salat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma iku ngritik sapa wa ta modho sapa tarikihi, pakai jamak muzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ono melayuni, entah berapa kadarnya harus ada melayuni. Guling-gilingan musaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilam. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qobla lusul ning itu atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi sih, rokok sih, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri, ngopi sih santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal itu kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak-agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan? Karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat, tapi tidak usah dimafhum apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu, yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa, bahayanya najis atau ritsun najasa, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca rizul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wasubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren, meskipun kowe sholatem nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musholli. Daripada kowe misale asar gak sholat, alasanmu celana kok najis, maghrib ora sholat. Terus jare malaikat, berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu ya. Karena malaikat tuh deloke kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula, biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sampean harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau nggak pinter-pinter nanti sowan saya.
Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajaratul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tag ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit, mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini, misalnya nyon sewu kita fi daril harbi, bayangkan kita di daril harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif. Yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Enggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'atsan ya Allah ila yaumil kiamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Birun. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan Gus, kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwes suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asap, jadi insya Allah kalau masalah lughat itu saya sudah bukan sawit lagi fatullah, sudah di atasnya itu. Sampai tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Bak sombong enggak, ada usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasutnya antet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama